Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan cerdas, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ucapan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita terus-menerus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku yang soleh dan cerdas, hari ini pertemuan kali ini Pak Guru akan menyampaikan masih tentang makhluk hidup, namun kepada diri kita sendiri, yaitu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, Bapak bacakan Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78. Dengarkan ya, baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau yang mau ngikuti boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Anak-anakku yang soleh dan cerdas, alhamdulillah ayat tadi surat An-Nahl ayat 78 menjelaskan tentang manusia diciptakan oleh Allah, Artinya adalah wallahu akhrajakum, dan Allah telah mengeluarkan kalian semua min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian semua, la ta'lamuna syai'a, tanpa mengetahui apapun. Kemudian Allah wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan kalian semua apa? As-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Anak-anakku semuanya, dalam ayat itu dijelaskan bahwa Allah memberikan kita pendengaran. Masya Allah, sungguh luar biasa. Coba bayangkan, tatkala Allah tidak memberikan kita pendengaran, dunia ini mungkin akan sunyi, sepi, tak terdengar apapun. Tetapi kalau Allah memberikan itu semua, kita mampu mendengar ayat-ayat Allah, mendengar semua yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana angin bersayup-sayup berbunyi, kemudian bagaimana air mengalir berbunyi, bagaimana burung-burung yang berkicau berbunyi. Kita semua bisa mendengarnya. Bahkan kita mampu memahami seseorang dari pendengaran yang kita miliki. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, selagi kita masih diberi kesempatan nikmat, diberikan kenikmatan berupa pendengaran, oleh karena itu kita harus bersyukur. Caranya bagaimana? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kita adalah penglihatan. Kita bisa melihat, kita memiliki mata. Dengan mata yang kita miliki, kita mampu melihat apapun, mampu melihat semua yang Allah ciptakan. Kita bisa melihat langit, kemudian kita bisa melihat gunung-gunung, kita bisa melihat apapun yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita memiliki hati. Artinya apa? Kita memiliki hati nurani agar mampu merasakan
sesuatu yang terjadi pada diri kita, bahkan pada orang lain. Tatkala kita melihat orang lain bersedih, kita ikut bersedih, maka timbullah rasa empati. Oleh karena itu, la'allakum tashkurun, itu semua supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Anak-anakku yang soleh, solehah serta cerdas, bersyukur banyak sekali ya. Kita seperti pada saat dikasih hadiah oleh orang tua kita atau teman kita, kita biasanya mengapa? Kita biasanya mengucapkan ya, kita mengucapkan dengan ucapan terima kasih sudah memberi hadiah. Kemudian biasanya kita ingin membantu orang tersebut dengan cara misalkan menolong orang itu pada saat dia membutuhkan kita. Nah, begitu juga kita bersyukur kepada Allah, bukan sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi kita harus mewujudkan rasa syukur kita dengan cara beribadah ya, mengabdikan diri kita. Setelah kita dikasih nikmat yang banyak, maka kita selain mengucapkan hamdalah, kita juga harus banyak beribadah. Ibadah banyak ya, seperti berinfak, bersedekah, kemudian pada saat tentu adalah ibadah yang setiap hari kita lakukan. Contohnya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Atau kita rajin-rajin baca Al-Quran. Itulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah ini juga merupakan mengingat Allah. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 berbunyi, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kalian kepadaku, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kau kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan ingkar kepadaku, dan janganlah kalian ingkar atas segala nikmat-nikmat yang diberikan. Kemudian ada ayat lain juga seperti surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, ya, barang siapa yang bersyukur atas segala nikmat yang kuberikan, la azidannakum, niscaya dia akan ditambah nikmat-nikmat itu. Tetapi wala in kafartum, dan barang siapa yang ingkar, yang mengingkari ya atas nikmat-nikmatku, inna azabi lasyadid, Allah ancam sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh dan solehah, jadilah kita orang-orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang sudah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah, dengan cara berbagi dengan sama, sedekah, infak, dan yang lainnya. Oleh karena itu, anak-anak yang soleh, tatkala kita malas nih ceritanya, malas mau beribadah kepada Allah, terdengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih malas aja, nggak mau segera berwudu atau nggak mau segera sholat ya, maka kita harus katakan, hai setan, jangan ganggu saya. Kamu boleh ganggu saya, tetapi ingat, walaupun kamu menggodaku, aku tidak peduli ya. Kamu boleh menggodaku, tetapi aku tetap akan melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak boleh bolong, tidak boleh terlambat, dan selalu melakukan itu setiap hari. Sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi harus ada kata-kata itu supaya apa? Supaya menghindari rasa
malas, kita musuhi itu setan ya, karena kan setan kan musuh yang amat nyata tuh. Udah kita sampaikan saja, hai setan, kamu boleh menggodaku, tetapi ingat godaanmu tidak menggangguku untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, oleh karena itu anak-anak yang soleh dan soleha serta cerdas, ya mulai hari ini dan seterusnya jangan berani-berani tinggalkan sholat. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah dalam bentuk selalu beribadah kepada Allah. Setelah kita beribadah kepada Allah seperti yang kemarin Bapak ajarkan, la'allakum tattaqun, kalau kita banyak selalu beribadah kepada Allah maka kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa bukan saja hidup di dunianya enak, hidup di dunianya penuh dengan kemudahan dari Allah, nanti juga di akhirat akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku, demikian yang Bapak sampaikan tentang materi syukur ya. Dan Allah saja pada saat kita beribadah kepadanya, Allah memberikan apa? Hadiah balik berupa pahala ya kepada kita semua. Allah saja maha mensyukuri, apalagi kita ya yang sangat diberikan nikmat yang banyak kepada Allah. Nah, oleh karena itu coba kalian supaya nggak lupa ya, buku daily activity-nya atau mutabaah yaumiyahnya, daily activity di checklist tuh, udah sholat zuhur apa belum, udah sholat asar apa belum ya, sehingga kita tidak lupa sholat 5 waktu. Kemudian setiap hari sedekah ya, punyanya saja berapa bersedekah. Bersedekah dengan uang, dengan makanan, dengan senyuman, bahkan dengan membantu seseorang. Itu bisa juga kalian lakukan sehari-hari. Oleh karena di checklist ya, buku mutabaah yaumiyahnya atau daily activity-nya ditulis di checklist ya. Nanti Pak Guru akan lihat ya, kalau kalian mampu melaksanakan itu semua, kalian utamanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang amat banyak. Kemudian nanti di akhirat kalian semua akan mendapatkan surga. Nanti sama Pak Didin juga dikasih nilai yang bagus kalau kalian ikhlas menjalankan itu semua lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak cukupkan. Terima kasih ya atas perhatian kalian semua. Semoga Allah menyehatkan kita semua dan terus membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.